Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polotos yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini kita telah masuk pada video yang ke-20 tentang Partai Umat yang makin marak dibicarakan dan dukungannya makin menguat dari hari ke hari. Jadi sesungguhnya Partai Umat yang pada awalnya itu pernah terganjal di dua provinsi pada 1 bulan yang lalu, di Provinsi NTT dan Sulawesi Utara, dan akhirnya setelah diverifikasi lalu lolos dan hari ini telah lari begitu jauh, berlari begitu jauh, meninggalkan partai-partai baru yang lainnya, sehingga hari ini lembaga-lembaga survei ternama seperti LSI telah mensejarkan Partai Umat dengan partai di Senayan seperti Partai Amanat Nasional yang informasinya makin tergerus dan menempel tipis di bawahnya adalah Partai Umat. Dan menarik, nah kali ini ternyata seperti dikatakan pada video-video sebelumnya bahwa perjuangan sesungguhnya Partai Umat yaitu ketika Partai Umat ini telah masuk ke Senayan, yaitu pada tanggal ketika terpilih pada 14 April 2024 dan bisa lolos. Nah, itu perjuangan konstitusional di sana dilakukan. Namun sesungguhnya untuk meraih dukungan-dukungan yang begitu besar, seperti kami katakan pada video sebelumnya, bahwa ada sekitar 14% sampai 31% suara-suara netizen yang sedang menunggu, sedang mencari figur, sedang mencari sosok, sedang mencari tuntunan, dan sudah mulai jenuh dengan partai-partai yang ada ini, sehingga sedang melihat apakah betul-betul Partai Umat ini menjadi rumah bersama, apakah betul-betul Partai Umat ini menjadi wadah perjuangan, apakah betul-betul Partai Umat ini bisa amanah ketika nanti duduk di Senayan, dan apalagi menjadi pemenang pemilu yang pertama atau kedua dan seterusnya. Itu yang terjadi. Jadi sesungguhnya Partai Umat di samping suaranya yang sudah semakin mencor, sudah semakin menguat dukungannya, sesungguhnya hanya ingin mengatakan atau bagaimana menjabarkan kepada konstituennya, menjabarkan kepada pendukungnya, terutama umat Islam, bahwa perjuangan paling keras Partai Umat yaitu bagaimana merubah kebijakan. Dan hari ini tidak dibuat-buat. Jadi Profesor Amin Rais sebagai Majelis Suro, Ketua Majelis Suro dari Partai Umat yang didukung juga oleh pengurus-pengurus lain seperti MS Kaban yang salah satu bekas Menteri Kehutanan dan juga bekas Ketua Umum PBB, kemudian ada tokoh-tokoh lain seperti Buniani dan lain-lain, itu tetap konsisten dalam perjuangan yang selama ini mereka geluti, jadi belum pernah berubah. Nah, jadi perjuangan mereka bisa dikatakan itu bisa diamankan, bisa diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Gitu. Jadi perjuangan yang paling utama adalah merubah kebijakan. Harus diakui hari ini umat Islam Indonesia yang mayoritas ya sekitar 88%, mungkin sekitar 200 juta, harus diakui itu terpinggirkan di mana-mana. Umat Islam Indonesia yang punya saham terbesar, punya adil terbesar terhadap berdirinya bangsa ini cukup puas dengan fasilitas-fasilitas kehidupan yang serba pas-pasan dari pemerintah. Umat Islam mungkin sudah sangat terhibur ketika diberikan monorail dan berdesak-desakan di rel kereta api di Jabodetabek. Umat Islam mungkin sudah sangat puas ketika diberikan busway di Jakarta dan sebagainya. Dan selalu masih bergelut dengan kehidupan yang mungkin agak berat untuk menyambung kehidupan ke arah yang lebih baik. Dan itu terjadi hampir 80% ke bawah. Sementara cuma segelintir orang, 1% lebih itu yang bisa menguasai hajat hidup orang banyak. Nah ini ketika perjuangan Partai Umat mampu menegaskan ini, bahwa kebijakan yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat banyak, tidak berpihak kepada umat, ya rakyat banyak ya sudah pasti umat Islam. Nah ini bisa dirubah oleh Partai Umat ketika nanti menduduki posisi di Senayan, atau bahkan bisa memposisikan sebagai papan menengah ke atas, misalnya bisa runner up atau ya bukan partai-partai kecil lah gitu, seperti itu. Nah Partai Umat harus bisa meyakinkan ini. Ketika ini bisa diyakinkan dalam 1 tahun depan, maka suara-suara netizen yang saya katakan tadi sekitar 14 sampai 31% itu akan tumpah ruah kepada Partai Umat, seperti itu. Jadi sesungguhnya Partai Umat di samping berjalan dengan misalnya, ini kan sudah dibagi Partai Umat ini, ada misalnya ketua pengurusnya sebagai pengurus misalnya yang mengurusi hal-hal teknis itu, yang masuk sebagai pengurus harian, kemudian ada Majelis Suro. Majelis Suro ini Dewan Penasihat yang diduduki oleh para tokoh-tokoh, para begawan yang mungkin sudah usianya dianggap sudah cukup lah gitu, misalnya Profesor Amin Rais, MS Kaban, dulu pernah masuk siapa Neno Warisman tapi sempat keluar dengan alasan tertentu. Nah, jadi ini yang perlu didesain di Partai Umat ke depan, jika ingin tidak sekedar tampil di Senayan, tapi bisa menjadi partai pemenang lah, walaupun mungkin tidak nomor urut 1, tapi bisa runner up atau nomor urut 3 dan seterusnya. Itu harus bisa menjelaskan bahwa Partai Umat siap mengubah kebijakan Indonesia yang hari ini masih kurang berpihak kepada rakyat banyak.
masih kurang berpihak kepada umat. Ini fakta, tidak bisa dipungkiri bahwa rakyat banyak ya, yang pasti umat Islam yang hari ini dari sejak kemerdekaan sampai hari ini sudah 70 tahun lebih, itu masih terpinggirkan. Nah, sanggup nggak partai umat ketika dipercaya oleh masyarakat, oleh umat Islam, mampu memperjuangkan hal tersebut? Ketika itu dibuat, jadi partai umat harus berani membuat kontrak dalam tanda petik bahwa kami tidak sekedar partai, kami tidak sekedar membangun sebuah kelompok, tapi ini adalah rumah bersama untuk Indonesia yang lebih bermartabat ke depan, Indonesia yang lebih berkelas ke depan, yang di dalamnya di mana ada umat Islam yang mayoritas itu bisa dijamin hak-haknya dalam berbagai hal, termasuk kebebasan misalnya mendapatkan pendidikan, kemudian kebebasan mendapatkan perekonomian yang layak, kemudian kebebasan beragama dan lain-lain seperti itu, dan tidak akan juga mengganggu yang minoritas-minoritas. Ini harus didesain oleh partai umat sehingga suara-suara netizen tadi yang masih mencari arah ini 14-31% akan mencurahkan suaranya kepada partai umat. Jadi kita bisa katakan judul pada video kali ini yaitu bahwa partai umat perjuangan sungguhnya yang paling berat yaitu bagaimana mengubah arah kebijakan Indonesia yang dalam puluhan tahun belakangan ini masih tidak berpihak kepada rakyat banyak. Ya, rakyat banyak yaitu umat Islam. Nah, semoga dengan video kali ini bisa memberikan sedikit inspirasi kepada umat Islam Indonesia untuk bisa mencurahkan atau mencurahkan suaranya kepada partai tertentu, dalam hal ini partai umat, untuk bisa membangun sebuah kebijakan baru yang bisa di sana terdapat rasa keadilan, gitu, rasa bermartabat orang-orang Indonesia yang di dalamnya yaitu mayoritas umat Islam. Mungkin penutup cuma ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kina tahu.